kebakaran hutan dan lahan. Let the world burn. Let the world burn for you. This is how it always had to end. If I can't have you, then no one can. I let it burn. I let the world burn. Just to hear you calling out my name. Watching it all go down in flames. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan apa itu kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kebakaran hutan dan lahan adalah peristiwa terbakarnya area bervegetasi, hutan, semak, lahan gambut, perkebunan, atau padang rumput yang menyebar secara tidak terkendali baik di permukaan tanah, bawah tanah, terutama di lahan gambut maupun pada kanopi hutan. Saya Krisnawati, saya akan menjelaskan tentang karakteristik dari karhutla itu sendiri. Fakta, Indonesia memiliki lahan gambut terluas di dunia, yang sekali terbakar sangat sulit dipadamkan dan melepaskan karbon sangat besar, mencakup cepat menyebar, terutama di musim kemarau, sulit dipadamkan jika sudah meluas, dan sumber asap tebal yang mengganggu kesehatan dan transportasi. Baik, selanjutnya mengapa karhutla terjadi? Di sini saya mendapatkan dengan kelompok saya ada 4 poin utama. Yang pertama adalah faktor alam atau minor berupa petir dan letusan gunung berapi. Yang kedua, faktor lingkungan, iklim dan cuaca serta topografi. Yang ketiga, faktor manusia yang menyebabkan hingga 95%. Yang keempat, faktor kelembagaan dan sosial ekonomi. Selanjutnya ada dampak karhutla. Yang pertama pada lingkungan yaitu hilangnya keanekaragaman hayati, kerusakan ekosistem, dan pelepasan karbon penyebab pemanasan global. Yang kedua, dampak pada kesehatan yaitu asap menyebabkan ispa, asma, iritasi mata, dan penyakit pernapasan kronis. Selanjutnya ada dampak pada sosial ekonomi yaitu gangguan transportasi seperti penerbangan, penutupan sekolah, kerugian materi, kebun atau rumah, dan penurunan produktivitas kerja dan konflik sosial. Jadi, mengapa istilah karhutla itu penting di Indonesia? Indonesia sendiri, kebakaran seringkali tidak hanya terjadi di hutan alam, tetapi juga di lahan-lahan yang telah dikonversi, seperti lahan perkebunan, lahan tidur, dan area transmigrasi, serta di ekosistem gambut yang sangat luas. Dan keempat, istilah karhutla mencakup semua skandal ini yang terjadi masalah kompleks tahunan dengan dampak lintas batas. Terus di sini ada undang-undang upaya pencegahan dan penanganan. Pencegahan, pelarangan pembakaran lahan dan penegakan hukum itu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pengawasan melalui teknologi satelit atau hotspot detection. Terus ada sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat, pembuatan sekat bakar atau fire break dan kanal blok di lahan gambut. Terus di sini ada pemadaman darat, regu pemadam dan masyarakat. Pemadaman udara ada waterbombing menggunakan helikopter atau pesawat. Habis itu ada teknologi modifikasi cuaca atau TMC untuk menurunkan hujan. Habis itu ada restorasi gambut dengan membasahi lahan melalui rewetting. Ya. Kemudian izin menambahkan, di sini ada kasus kebakaran hutan besar di Indonesia. Yang pertama ada kebakaran hutan dan lahan tahun 1997 sampai 1998, di mana terjadi di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi. Luas area yang terbakar ada sekitar 9,7 juta hektar, setara dengan hampir 90 kali luas Jakarta. Di mana penyebab kebakaran ini yang pertama ada pembukaan lahan skala besar untuk perkebunan dan HTI, kemudian ada El Nino kuat menyebabkan musim kemarau panjang,
pembakaran lahan gambut dalam yang sulit dikendalikan. Kemudian ada dampaknya dari segi ekologis, hilangnya 8 juta hektar hutan primer, kepunahan lokal satwa seperti orangutan dan kelelawar buah, ada emisi karbon yang diperkirakan mencapai 2,6 gigaton setara dengan 40% emisi global tahun saat itu. Kemudian pada dampak kesehatan, ada 20 juta orang terdapat asap, 40.000 orang dirawat di rumah sakit akibat ISPA. Kemudian kematian akibat kecelakaan transportasi karena kabut asap. Yang kedua ada kebakaran hutan dan lahan tahun 2015, di mana ini menyebabkan krisis asap lintas negara. Itu terjadi di periode bulan Juni sampai Oktober 2015, di mana lokasi terparahnya itu ada Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, di mana luas area yang terbakar itu ada sekitar 2,2 juta hektar. Data KLHK, penyebab utamanya itu pembukaan lahan untuk perkebunan sawit dan akasia, musim kemarau ekstrim akibat El Nino terkuat sejak 1997, kemudian pembakaran lahan gambut dalam yang tidak terkendali. Terus ada lagi kasus yang lain, yaitu kebakaran 2019, yang dimana kebakaran ini dipicu oleh musim kemarau panjang sehingga menyebabkan 1,6 juta hektar terbakar. Kemudian dampak asapnya itu sampai ke Malaysia dan Singapura. Terus ada lagi kebakaran lahan gambut tahun 2006. Ini terjadinya di Riau dan Kalimantan Tengah, di mana penyebab dari kebakaran ini adalah drainase gambut untuk perkebunan yang menyebabkan protes datang dari negara Singapura dan Malaysia. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah kebakaran hutan dan lahan adalah bencana antropogenik atau buatan manusia yang dapat dicegah. Pemahaman akan penyebab utamanya yang berasal dari manusia menjadi kunci dalam merancang strategi pencegahan yang efektif melalui penegakan hukum,